Berarti kalau misalnya dari beban beban studi gitu ya. Nah, begitu kita mau masuk ke dokteran itu jelas beban studinya udah tahu kita karena lihat buku-bukunya udah tahu ya. Terus untuk ambil spesialisasi lagi pasti akan dia akan lebih berat. Kenapa? Akan dia memperdalam satu satu bidang gitu. Apa namanya, kan ini lagi rame ya masalah tentang Dokter Aulia ya. Nah, kebetulan lagi ngambil spesialisasi itu di salah satu universitas di Indonesia gitu lah, di Fakultas Kedokteran Indonesia. Nah, kebetulan diberitakan ternyata bunuh diri karena kasus bully ya, perundungan atau bully. Nah, sebenarnya gini, di kedokteran itu kan sebenarnya dari kalau misalnya kita dilantik jadi dokter itu kan salah satu yang disumpahnya itu kan adalah menganggap teman sejawat itu sebagai saudara gitu ya. Jadi eh, jadi lebih dari teman, jadi teman sejawat itu dianggapnya seluruh teman sejawat itu udah seperti keluarga sendiri, saudara sendiri gitu loh. Dan kita mesti menghargai atau menghormati yang lebih senior. Nah, tapi gini, di kedokteran itu kan yang emang dibutuhkan mental yang kuat ya, karena eh, yang nggak cuma di kedokteran, di maksudnya di profesi yang lain pun dibutuhkan mental yang kuat. Nah, kebetulan di kedokteran juga emang kita ditempa untuk supaya mentalnya lebih kuat. Kenapa? Karena kan yang kita hadapi itu kan berhubungan dengan nyawa manusia ya. Nah, kadang-kadang kita berusaha semaksimal mungkin itu tetap bisa aja hasilnya itu tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya kita udah usaha semaksimal mungkin ternyata osnya pasiennya ternyata meninggal gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita menghadapi berbagai pribadi orang beda-beda, keluarga yang berbeda. Jadi ada keluarga yang tiba-tiba marah-marah ke kita, ada yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk, kadang-kadang ada yang sampai dipukul gitu ya. Nah, kemudian juga waktu pasien itu ternyata dalam keadaan gawat, darurat, kalau kita mental nggak kuat, itu akan nggak bisa berpikir jernih. Jadi kita mesti mentalnya kuat, kita berpikir jernih, terus kita mesti cepet tanggap dan apa yang mesti kita lakuin gitu. Nah, kerja di rumah sakit pun demikian gitu ya. Kalau kita sebagai dokter itu kita berpikirnya aja nggak bisa, maksudnya nggak bisa berpikir yang jernih gitu ya. Itu pasti bermasalah. Ngadepin pasien apapun pasti bermasalah. Kadang-kadang obat juga kadang-kadang kita bisa salah, dosis juga bisa salah, diagnosa juga bisa salah kalau misalnya kita kadang-kadang nggak fokus gitu ya. Nah, jadi untuk itu emang karena kita menghadapi banyak orang dan pribadi yang berbeda, emang kita dibutuhkan mental yang kuat. Nah, kadang-kadang mental itu emang ditempa selama kita studi atau waktu kita kuliah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya emang penyebabnya apa dulu nih? Penyebabnya emang bener gak dibully atau perundungan? Nah, itu kan biasanya kan ada investigasi dari pihak internal pun akan melakukan investigasi. Nah, emang kalau ternyata penyebabnya emang bully atau perundungan yang emang di luar batas, atau perundungan bully sendiri bukan di luar batas juga ya. Jadi kalau bully yang emang sampai keterlaluan atau merugikan, itu ya otomatis mesti ada konsekuensinya, mesti ada ditindak gitu, nggak bisa sembarangan kita membenarkan itu, karena itu akan turun terus ke bawah-bawah. Jadi apa yang dibiasakan dilakukan senior itu akan diteruskan, akan turun ke bawah biasanya. Nah, tapi kadang-kadang kan tadi seperti sebelumnya kita balik lagi, setiap orang nih, setiap pribadi ini beda. Jadi kita sebagai dokter juga itu kan punya pandangan, punya opini, punya perlakuan atau beda, dan sikap empati setiap orang ini beda gitu ya. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang tidak peka, jadi maksudnya kurang peka sebenarnya. Ada orang-orang tertentu yang dia sudah menjalani banyak hal dalam hidupnya dan banyak hal itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Kelihatannya orangnya biasa-biasa aja, kelihatannya orangnya itu santai-santai aja, tapi belum tentu dia ternyata mentalnya sekuat itu, atau misalnya dia
kita nggak tahu sebenarnya apa yang sudah dijalanin dia dalam hidup dia. Nah itu berpengaruh gitu loh. Nah akan lebih bijaksana kalau misalnya emang kita mentalnya masih kuat. Di pendidikan pun kita juga ditempa supaya mentalnya jadi lebih kuat untuk menghadapi berbagai macam masalah tadi dalam praktek, dalam mengambil tadi keputusan yang cepat, terus habis itu mesti cepat berpikir jernih. Terus kayak misalnya kita lagi melakukan tindakan, tiba-tiba ada masalah, misalnya ada perdarahan, ada apa, kita kan mesti cepat langsung itu, karena itu berhubungan dengan nyawa ya biasanya. Nah untuk itu emang kita mesti ditempa, tapi ya emang mesti ditempa dengan yang sesuai dengan batas-batas kemanusiaan, terus sesuai dengan tidak berlebihan, dan sesuai dengan maksudnya jangan yang sampai melanggar dari hak dari masing-masing, atau misalnya melanggar melanggar dari sampai apa ya mempermalukan atau melanggar kayak merendahkan atau sampai melukai harga diri orang tersebut gitu loh. Jadi ya kalau untuk kita supaya mental kuat kan banyak cara, yang nggak cuma dengan cara seperti itu. Kadang-kadang kalau emang yang berlebihan dan emang tidak sesuai dengan kewajaran, emang mesti ada konsekuensinya dan mesti ditindak gitu. Nah itu tapi kan nanti diserahkan kepada satu pihak internal dari universitas sendiri. Kedua biasanya kan ada tim hukum dari kedokteran juga. Misalnya dari ID itu biasa ada tim dokternya juga sendiri. Kemudian kalau emang dilaporkan ke pihak yang berwajib kan ada pihak kepolisian juga. Jadi ya kita tunggu, jangan juga kita menghakimi, langsung ngejudge, menghakimi, karena kan banyak beredar kadang-kadang pendapat-pendapat yang opini-opini yang ternyata tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Jadi kita mesti tunggu dulu gitu ya. Nah tapi kalau yang pasti kalau emang itu penyebabnya bully atau perundungan yang ternyata berlebihan atau tidak sesuai dengan etika atau melukai harga diri, atau misalnya emang sampai membuat tekanan yang luar biasa pada orang tersebut, nah itu emang mesti ada konsekuensinya dan emang mesti ditindak. Kenapa? Karena biar nggak berlanjut-lanjut gitu kan. Kan kita sekarang katanya kekurangan dokter gitu kan. Sayang kalau misalnya kekurangan dokter malah jadi seperti ini, karena kan untuk menciptakan satu dokter itu nggak gampang, butuh waktu yang panjang, lama, dan butuh biaya juga yang besar gitu. Gini, jadi kalau misalnya begitu kita mau menjadi dokter, itu kita udah jelas tuh. Karena begitu kita mau menjadi dokter itu kan udah lihat bukunya itu setebal-tebal apa gitu ya. Udah pastilah bebannya itu akan lihat buku setebal-tebal itu yang mesti kita baca ya. Kemudian mesti kita praktekkan, karena kan nanti akan misalnya untuk koasnya dokter muda akan dipraktekkan ke pasien, dan kemudian itu kan berhubungan dengan nyawa seseorang gitu. Berarti bebannya lebih nih gitu loh. Berarti kalau misalnya dari beban studi gitu ya. Nah, begitu kita mau masuk ke dokteran itu jelas beban studinya udah tahu kita, karena lihat buku-bukunya udah tahu ya. Terus untuk ambil spesialisasi lagi pasti dia akan lebih berat. Kenapa? Akan dia memperdalam satu bidang gitu loh, satu divisi atau satu bagian dari kedokteran selama 4 tahun, dan itu otomatis dia itu akan lebih berat, lebih detail lagi tuh ya. Nah jadi satu, kalau beban studi udah pasti ada. Nah tapi kalau kita udah ngambil kedokteran, kita udah tahu beban studinya itu kapasitas kita semana itu. Dan biasanya nggak sedikit yang untuk baru mau jadi, maksudnya baru sampai dokter muda pun mereka udah nggak selesai banyak. Bahkan ada beberapa teman-teman kita yang nggak sampai ke esket atau dokter muda udah mundur, udah nggak sanggup misalnya. Banyak yang seperti itu juga. Nah, satu itu. Kedua, otomatis kita kan manusia yang bersosialisasi ya. Jadi berarti kita tadi kayak sumpah dokter, teman sejawat itu udah dianggap sebagai keluarga. Nah, jadi
kita mesti ya nggak mungkin sendirian karena kita mesti bersosialisasi, kita perlu bantuan teman-teman sekitar kita. Jadi, kalau beban studi, ini menurut opini pendapat saya, begitu kita ngambil kedokteran tadi udah tahu beban studinya, kemudian sudah jadi dokter, kemudian mau ambil spesialisasi, berarti udah tahu beban studinya dong dan udah bisa ngatasin. Nah, masalahnya dalam hidup ini tadi seperti saya bilang, dalam hidup ini kita nggak pernah tahu yang kita alami, kita jalani. Kan banyak faktor ya, misalnya dari lingkungan sosial, misalnya masalah keluarga, masalah hubungan kalau yang sudah menikah, masalah pacar yang belum menikah, terus masalah ekonomi belum, terus masalah kayak misalnya di sana kita bisa gak beradaptasi, kita karena kan di sana banyak teman-teman sejawat, kolega, terus ada senior ya, dan itu semua pasti dikit-dikit ada kemungkinan gesekan ada. Tapi kalau misalnya bisa gak kita bersosialisasi, kita berempati, atau kita misalnya lebih sabar, lebih tenang dalam menjalaninya gitu loh. Jadi beban studinya pasti ada. Sebenarnya kalau udah jadi dokter beban studinya bisa diatasi, bisa gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya tekanan, nah itu tekanan itu nggak cuma dari beban studi, tekanan itu kan bisa dari lingkungan juga. Terus abis itu juga tadi setiap orang ini beda-beda gitu ya. Jadi nggak cuma jasmani, kan ada yang namanya rohani. Nah, mentalnya juga. Dan kebetulan sebenarnya bisa beberapa hal tuh membantu. Misalnya kalau misalnya emang ada masalah atau misalnya nggak kuat, kan bisa dikomunikasikan, bisa diceritakan. Misalnya ke orang tua, orang dekat, ke keluarga, atau misalnya ke teman dekat, atau misalnya ke senior juga, ya kan? Ya seperti curhat lah kita. Terus abis itu bisa juga kalau misalnya kita lebih masuk ke dalam memperdalam ke untuk bukannya kita berlebihan atau lebay ya, dan berhubungan dengan rohani atau yang di atas, itu kan juga bisa membantu kita pendekatan ke Tuhan gitu. Jadi faktor pencetusnya itu banyak, dan kalau tekanan udah pasti ada dalam hidup itu, nggak cuma beban studi, hidup aja banyak yang sekarang udah banyak tekanannya, dan sekarang kasus depresi itu meningkat. Kemudian untuk kemarin itu ada penelitian dari bedah syaraf di Amerika, itu mereka menemukan ternyata itu orang-orang Amerika itu kurang lebih 50% mengalami gangguan pada mental. Nah, itu penyebabnya bisa banyak ternyata penelitiannya. Bisa karena depresi tadi, bisa karena hubungan, ekonomi, terus sosial, terus abis itu relasi misalnya, terus faktor pencetusnya ternyata banyak, dan itu 50% ternyata tanpa kita sadari. Nah, biasanya menurut penelitian mereka itu gejala-gejalanya misalnya ada orang-orang yang cenderung gampang tersinggung, terus gampang marah, terus sensitif. Kemudian yaitu yang mesti kita lakukan adalah satu, ya untuk siapapun juga ya, untuk kita sebagai pribadi mesti lebih bijaksana, wise. Jadi maksudnya lebih bagus tuh seperti ini, beberapa kan kayak di ajaran agama itu kan dibilang seperti ini, apa yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Nah, jadi lebih bijaksana aja kalau misalnya kita nggak mau dilakukan seperti itu, lebih baik nggak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang seperti itu.